Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Yolanda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan ekonomi luar negeri dalam perekonomian Indonesia, yang dimana video kali ini yang saya buat sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Internasional. Dosen pengampu yaitu Ibu Wina Sarikusumantias, SIP, SEMM. Baik, di bab ini akan membahas peranan penting ekonomi luar negeri dalam perekonomian Indonesia, mencakup devisa, ekspor migas dan non-migas, serta impor dan substitusi impor. Indonesia adalah salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama di dunia. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami devisa, yaitu untuk mempelajari definisi, bentuk, dan sumber devisa sebagai alat pembayaran internasional. Yang kedua ada menganalisis ekspor migas dan non-migas, yaitu mengkaji peranan ekspor minyak, gas, dan komoditas lainnya dalam perolehan devisa. Yang ketiga ada menjelajahi impor dan substitusi impor, memahami dinamika impor dan strategi substitusi impor untuk kemandirian ekonomi. Memahami devisa, devisa itu penting banget buat Indonesia karena peranan ekonomi luar negeri. Gini, Indonesia itu banyak ekspor barang ke luar negeri kayak minyak sawit, tekstil, atau elektronik. Dari situ kita dapat devisa yang bisa digunakan untuk yaitu mengimpor barang yang kita butuhkan dari luar negeri kayak mesin industri atau obat-obatan. Ada juga minyak, utang luar negeri biar nggak menumpuk, bayar utang luar negeri biar nggak menumpuk. Yang terakhir ada investasi di luar negeri buat dapetin keuntungan. Dengan devisa yang cukup, Indonesia bisa lebih stabil secara ekonomi dan bisa lebih bebas bertransaksi dengan negara lain. Tapi kalau devisanya kurang, bisa jadi masalah, kayak kesulitan impor barang penting. Jadi devisa itu kayak bensin buat ekonomi luar negeri Indonesia, biar semuanya berjalan dengan lancar. Menganalisis ekspor migas dan non-migas ekspor itu kayak jualan barang ke luar negeri, dan Indonesia punya dua jenis ekspor utama yaitu migas, minyak dan gas, sama non-migas. Migas itu minyak dan gas dulu jadi andalan tapi sekarang produksinya menurun. Contohnya itu minyak mentah dan gas alam. Non-migas sekarang jadi lebih penting kayak tekstil dan produksi tekstil, produk elektronik, sawit dan produk sawit, karet dan produk karet. Peranannya ekspor migas bisa jadi sumber devisa, tapi resikonya harga minyak dunia fluktuatif. Yang kedua, ekspor non-migas lebih stabil dan bisa direvisasi biar gak terlalu tergantung pada satu komoditas. Jadi Indonesia perlu kembangan ekspor non-migas biar ekonomi lebih kuat dan stabil. Menjelajahi impor dan substitusi impor. Impor itu kayak beli barang dari luar negeri dan Indonesia impor banyak barang kayak mesin industri, bahan baku produksi, barang konsumsi yaitu makanan, elektronik, dan lain-lain. Substitusi impornya itu yang pertama, Indonesia ingin kurangi impor dengan produk sendiri, yaitu substitusi impor. Contoh dulu impor mobil, sekarang ada mobil nasional, yaitu produksi dalam negeri. Tujuannya itu hemat devisa, dorong industri lokal, dan menciptakan lapangan kerja. Tapi substitusi impor juga ada tantangannya, yaitu kualitas produk lokal harus kompetitif, biaya produksi harus efisien, dan perlindungan dari barang impor kadang perlu, tapi bisa bikin industri jadi kurang kompetitif. Jadi, impor dan substitusi impor itu kayak dua sisi mata uang. Indonesia perlu impor buat kebutuhan, tapi juga perlu dorong produksi lokal biar lebih mandiri. Devisa, yaitu kekayaan negara dalam mata uang asing.
Devisa adalah kekayaan suatu negara dalam bentuk mata uang asing yang berfungsi sebagai alat pembayaran internasional dan bersifat fungible, yaitu mudah dipertukarkan. Ini termasuk valuta asing dengan kurs resmi di bank sentral, emas, dan wesel asing. Bank Indonesia atau BI bertanggung jawab atas pengaturan lalu lintas devisa. Mata uang negara-negara Barat dan Asia bebas dipertukarkan di Indonesia, dan rupiah telah dinyatakan sebagai mata uang yang sepenuhnya konvertibel oleh IMF. Devisa itu kayak tabungan negara dalam mata uang asing seperti dolar AS, euro, atau yen. Indonesia dapat devisa dari ekspor barang atau jasa ke luar negeri. Peran devisa yaitu bayar impor barang dari luar negeri, bayar utang luar negeri, investasi di luar negeri, stabilkan nilai tukar rupiah. Jadi kalau devisa cukup, Indonesia bisa lebih stabil secara ekonomi dan bisa lebih bebas bertransaksi dengan negara lain. Tapi kalau devisanya kurang, bisa jadi masalah kayak kesulitan impor barang penting. Jadi devisa itu penting banget buat Indonesia biar ekonomi tetap sehat. Kegunaan devisa bagi negara yaitu sumber pendapatan negara yang dimana membiayai pembangunan di berbagai bidang. Ada juga impor barang dan jasa, yaitu membeli barang konsumsi, bahan baku industri, barang modal, dan melunasi jasa asing. Yang ketiga ada pelunasan utang luar negeri, yaitu membayar cicilan dan bunga utang luar negeri. Ada juga pembiayaan perwakilan dan pendidikan, yaitu mendanai kedutaan, konsultan, dan mahasiswa di luar negeri. Dan terakhir ada bantuan kemanusiaan, memberikan sumbangan ke negara lain yang mengalami musibah. Sumber pendapatan negara dari ekonomi luar negeri itu kayak aliran uang yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Ada beberapa sumber utamanya yaitu ekspor barang dan jasa. Indonesia jualan barang ke luar negeri kayak minyak sawit, tekstil, elektronik, atau jasa pariwisata. Contohnya itu turis asing belanja di Indonesia itu jadi pendapatan negara. Yang kedua ada penerimaan pajak dari perusahaan asing, di mana perusahaan asing itu beroperasi di Indonesia bayar pajak ke negara. Yang ketiga ada bantuan luar negeri yaitu hibah atau pinjaman. Indonesia dapat bantuan dari negara lain untuk organisasi internasional kayak untuk membangun infrastruktur. Yang keempat ada investasi asing yaitu VDI atau Program Direct Investment, yaitu di mana investor luar negeri masuk ke Indonesia kayak buat pabrik atau proyek besar. Yang kelima ada remittansi yaitu kirim uang dari TNR tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Yang di mana TNR di luar negeri kirim uang ke keluarga Indonesia itu jadi devisa. Pendapatan ini penting buat membangun infrastruktur, yaitu jalan, sekolah, rumah sakit. Ada juga bayar utang luar negeri, dukung program sosial yang dimana ada kesehatan dan pendidikan, atau stabilkan ekonomi. Jadi, ekonomi luar negeri itu kayak mesin yang bantu Indonesia dapat uang buat pembangunan. Impor barang dan jasa itu kayak beli barang atau jasa dari luar negeri karena Indonesia butuh. Ada beberapa jenis impor utama yang dimana ada barang konsumsi. Indonesia impor barang yang dibutuhkan masyarakat kayak makanan, contohnya itu gandum, gula, elektronik, atau mobil. Yang kedua, bahan baku dan barang modal. Impor bahan baku buat industri kayak mesin, komponen elektronik, atau bahan kimia. Contohnya itu Indonesia impor mesin buat pabrik tekstil. Yang ketiga ada jasa. Impor jasa dari luar negeri kayak jasa keuangan, asuransi, atau pariwisata, di mana warga Indonesia jalan-jalan ke luar negeri. Peran impor yang dimana ada memenuhi kebutuhan dalam negeri, barangnya nggak cukup diproduksi di Indonesia. Dukung industri lokal, yaitu bahan baku
atau mesin buat produksi. Yang terakhir ada tingkatan kualitas hidup, yang dimana akses ke barang atau jasa yang lebih baik. Tapi impor juga ada tantangannya, yaitu bisa bikin defisit perdagangan kalau impor lebih besar dari ekspor, yaitu bisa bikin industri lokal kurang kompetitif kalau terlalu banyak impor. Jadi impor itu penting, tapi perlu dikelola biar ekonomi Indonesia seimbang. Pelunasan hutang luar negeri itu kayak bayar cicilan pinjaman dari luar negeri. Indonesia punya utang luar negeri yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, yaitu jalan, jembatan, listrik. Yang kedua ada dukung program ekonomi. Yang terakhir ada bayar utang lama atau refinancing. Cara bayar utang luar negeri yang pertama gunakan devisa. Indonesia tuh pakai devisa dari ekspor atau cadangan devisa untuk bayar utang. Yang kedua ada restrukturisasi utang, yaitu nego dengan kreditor buat ubah skema bayar kayak perpanjangan tenor atau turunkan bunga. Yang ketiga ada peminjaman baru. Kadang Indonesia itu pinjam lagi dari luar negeri buat bayar utang lama atau refinancing. Resiko utang luar negeri yang dimana ada beban anggaran negara yang dimana bayar bunga dan pokok utang bisa besar. Ada juga resiko kurs kalau rupiah melemah, utang jadi lebih besar dalam rupiah. Yang terakhir ada ketergantungan pada luar negeri bisa jadi masalah kalau devisanya kurang. Manfaat pelunasan utang ada juga kredit rating membaik. Indonesia jadi lebih kredibel di mata investor. Yang terakhir ada beban utang turun. Kalau utang dibayar, bunga bisa turun. Jadi pelunasan utang di luar negeri itu penting buat jaga stabilitas ekonomi Indonesia. Pembiayaan, perwakilan, dan pendidikan itu kayak investasi buat Indonesia di luar negeri. Ada dua hal utama, yaitu yang pertama ada pembiayaan perwakilan. Indonesia punya kedutaan, konsultan, dan perwakilan di luar negeri. Biaya ini buat operasional perwakilan, itu gaji staf, sewa gedung, dan lain-lain. Promosi ekonomi dan biaya Indonesia di luar negeri, itu bantu WNI di luar negeri, contohnya itu bantu legalitas dokumen. Yang kedua ada pembiayaan pendidikan. Indonesia kirim pelajar atau mahasiswa ke luar negeri buat studi lanjut atau beasiswa. Tujuannya itu meningkatkan kualitas SDM, dapat pengetahuan dan teknologi baru. Yang terakhir ada bina hubungan akademik dengan universitas luar negeri. Manfaatnya itu promosi Indonesia, yang dimana perwakilan dan pelajar jadi dubes mini Indonesia di luar negeri. SDM berkualitas, pendidikan di luar negeri, tingkatkan kapabilitas warga Indonesia. Ya, terakhir ada kerja sama internasional, bukan peluang kerja sama ekonomi, riset, dan budaya. Tapi perlu diperhatikan, biaya harus efektif dan transparan, dan fokus pada bidang studi yang relevan dengan kebutuhan Indonesia. Jadi pembiayaan ini kayak investasi jangka panjang untuk Indonesia. Bantuan kemanusiaan itu kayak bantuan darurat yang di Indonesia terima atau kasih ke negara lain saat ada bencana atau krisis ada di dua sisi. Yang pertama, Indonesia terima bantuan saat bencana besar seperti gempa, tsunami, banjir. Indonesia dapat bantuan dari negara lain atau organisasi. Yang dimana bantuan itu bisa berupa uang, barang, atau obat, makanan, tenda. Yang ketiga ada tenaga ahli atau dokter relawan. Yang kedua, Indonesia kasih bantuan. Indonesia juga bantu negara lain yang kena bencana atau krisis. Itu contohnya Indonesia bantu Palestina, Rohingya, atau negara ASEAN lain. Peran bantuan kemanusiaan yaitu ada solidaritas internasional, tunjukkan kepedulian Indonesia ke dunia. Dampak ekonominya, bantuan masuk bisa kurangi beban negara saat bencana. Ada juga bantuan keluar bisa tingkatkan citra Indonesia di dunia, kerjasama internasional, yang dimana buka peluang kerja sama lain, yaitu ekonomi dan teknologi. Tapi perlu diperhatikan, bantuan harus tepat sasaran dan efektif, dan koordinasi dengan lembaga kemanusiaan internasional atau UN, NGO. Jadi bantuan kemanusiaan itu kayak jembatan kasih antar negara. Sumber-sumber devisa negara.
Kegiatan ekspor yaitu hasil penjualan barang dan jasa seperti karet, kopi, minyak, tekstil, pariwisata, dan premi asuransi. Dan juga pinjaman dan hibah luar negeri, yang dimana pinjaman dari negara asing, badan internasional, swasta asing, serta hadiah yang tidak mengikat. Ada juga pariwisata, yaitu menerima dan kunjungan turis mancanegara yang membawa masuk devisa. Yang terakhir ada warga negara dari luar negeri, dana yang dikirim oleh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Sumber-sumber devisa negara dari kegiatan ekspor itu kayak aliran uang yang masuk ke Indonesia dari luar negeri karena jualan barang atau jasa ada beberapa sumber utama. Yang pertama ada ekspor barang. Indonesia jualan barang ke luar negeri kayak migas, minyak dan gas, non-migas, sawit, tekstil, elektronik, karet. Yang ketiga ada produk pertanian, yaitu kopi, coklat, dan rempah. Yang kedua ada jasa ekspor, yang mana ada jasa pariwisata, terus asing belanja di Indonesia, jasa transportasi, pengiriman barang, atau jasa. Terakhir ada jasa keuangan, yaitu bank asuransi internasional. Yang ketiga ada ekspor komoditas. Indonesia jualan komoditas itu kayak batu bara, nikel, atau timah ke luar negeri. Cara masuknya itu pembayaran dari importir luar negeri ke Indonesia dalam valuta asing kayak dolar AS. Antara ada devisa ini masuk ke Bank Indonesia, yaitu cadangan devisa negara. Manfaat dari ekspor yaitu bayar impor, bayar utang luar negeri, stabilkan rupiah, tapi perlu diperhatikan, harga komoditas di dunia fluktuatif bisa memengaruhi devisa dan diversifikasi ekspor bukan cuma satu komoditas buat stabilkan devisa. Jadi ekspor itu kayak mesin yang membawa devisa masuk ke Indonesia. Sumber devisa ini dari pinjaman dan hibah luar negeri itu kayak dana tambahan buat Indonesia dari negara lain atau lembaga internasional ada dua jenis utama. Yang pertama pinjaman dari luar negeri, yang kedua hibah luar negeri. Manfaatnya dana tambahan, devisa itu masuk buat dukung pembangunan dan proyek strategis bisa realisasi proyek yang penting buat negara. Yang terakhir ada kerjasama internasional, buka peluang kerjasama lain. Tapi perlu diperhatikan, pinjaman harus bijak karena utang luar negeri harus digunakan efektif dan bisa dibayar. Dan juga ketergantungan. Jangan terlalu bergantung pada pinjaman atau hibah luar negeri. Jadi pinjaman atau hibah itu kayak suntikan dana buat Indonesia, tapi perlu dikelola dengan bijak. Sumber devisa dari pariwisata itu kayak jualan jasa ke turis asing yang datang ke Indonesia. Turis asing belajar di Indonesia dan itu jadi devisa buat negara. Ada beberapa sumber. Yang pertama ada pengeluaran turis asing dan yang kedua ada jasa pariwisata. Manfaat devisa pariwisata yaitu devisa masuk besar, lapangan kerja, dan promosi budaya. Tapi perlu diperhatikan ketergantungan pada pariwisata dan pengelolaan lingkungan. Contohnya itu Bali, Yogyakarta, dan Labuan Bajo jadi destinasi favorit turis asing bawa devisa banyak. Jadi pariwisata itu kayak ekspor jasa yang bawa devisa masuk ke Indonesia. Sumber devisa dari warga negara di luar negeri yaitu TNR, tenaga kerja Indonesia dan lainnya itu kayak kirim uang dari luar negeri ke Indonesia. Ada beberapa sumber utama. Yang pertama remitansi TNR yaitu tenaga kerja Indonesia. Yang kedua, warga Indonesia di luar negeri atau WIL. Cara devisa masuknya itu transfer uang lewat bank atau money changer yang dan devisa ini masuk ke sistem perbankan Indonesia. Manfaat devisa dari TN atau WIL, devisa stabil, bantu ekonomi keluarga, dan koneksi internasional. Tapi perlu diperhatikan dengan biaya transfer, pelindungan, dan perlindungan TNR. Contohnya itu TNR di Arab Saudi atau Malaysia kirim uang buat keluarga di Indonesia. Itu bantu devisa negara. Jadi warga negara Indonesia di luar negeri itu kayak agen devisa buat negara. Ekspor migas dan migas penopang devisa Indonesia. Ekspor migas, minyak dan gas, dan non-migas itu kayak dua sayap.
utama yang bantu Indonesia dapat devisa. Yang Yang pertama itu migas, minyak dan gas. Yang kedua non-migas. Peran dalam ekonomi yaitu devisa, pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, tapi tantangannya itu harga migas fluktuatif dan diversifikasi. Jadi migas dan non-migas itu kayak dua kaki ekonomi luar negeri Indonesia. Tantangan dan strategi peningkatan ekspor, yang dimana ada tantangan ekspor, ketergantungan pada komunitas, 60% ekspor. Yang kedua ada melemahnya kurs meningkat daya asing, namun produk non-migas masih bergantung pada bahan baku impor. Yang ketiga ada permintaan pasar minyak dan harga komoditas sangat mempengaruhi kinerja ekspor jangka pendek. Strategi peningkatannya itu perbaikan keterampilan tenaga kerja untuk revolusi industri, penguatan struktur dan efisiensi sektor industri, peningkatan inovasi dan produktivitas di semua sektor, dan yang terakhir terbuka untuk penanaman modal dan talenta asing guna membangun sentra inovatif. Impor dan substitusi impor, dinamika impor Indonesia. Impor non-migas menunjukkan peningkatan tajam sejak 2004, bahkan menyebabkan defisit neraca perdagangan dari 2012 ke 18. Ini mengidentifikasi ketergantungan tinggi pada produk luar negeri dan belum berhasilnya program substitusi impor. Industri manufaktur domestik masih belum berkembang pesat dengan dominasi bahan baku, bahan penolong, dan bahan modal impor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan produk ekspor kita. Impor dan substitusi impor itu kayak dua sisi di mata uang dalam dinamika impor Indonesia, yaitu impor Indonesia beli barang ke luar negeri, contohnya mesin, elektronik, bahan baku. Substitusi impor ganti barang impor dengan produksi dalam negeri. Contohnya produksi mobil nasional, Toyota Wuling ganti impor mobil. Dinamika yaitu kebutuhan tinggi, produksi lokal, dan kebijakan pemerintah. Contohnya itu Indonesia dorong produksi mobil listrik lokal biar kurang impor mobil. Manfaat dan sisi negatif substitusi impor yaitu mengurangi ketergantungan pada impor, memperkuat sektor industri domestik, memperluas kesempatan kerja, dan menghemat devisa dan memperbaiki neraca pembayaran. Sisi negatifnya menguntungkan perusahaan asing karena proteksi, pasar domestik cepat jenuh karena pendapatan per kapita rendah. Yang ketiga ada munculnya gejala monopoli atau oligopoli. Dan yang terakhir ada meningkatkan ketergantungan baru terhadap impor barang, modal, dan bahan baku. Substitusi impor itu kayak beli lokal punya manfaat dan sisi negatif. Manfaatnya hemat devisa, dorong industri lokal, produk lebih sesuai, dan yang terakhir ekonomi lebih stabil. Sisi negatifnya biaya lebih mahal, kualitas belum tentu bagus, proteksionisme, dan keterbatasan variasi. Contohnya itu Indonesia dorong produksi padi lokal biar kurangi impor beras, tapi perlu diperhatikan kualitas dan harga kompetitif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.